Selamat datang dalam video pembelajaran informatika Sekolah Kristen IPK bersama saya dengan Obed Zalupu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana caranya membuat mail merge dengan menggunakan AutoCreate. Jadi, sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kita udah menginstal AutoCreate dan saat ini kita akan menggabungkan ya antara dokumen utama dengan data yang kita ambil dari Google Form. Jadi langkah kerja kita di awal itu adalah kita buat template-nya. Template-nya bisa menggunakan Google Doc ataupun Google Slide tergantung daripada dokumen template yang akan kita buat ya. Misalnya kalau kita buat sertifikat, ada baiknya pakai Google Slide aja. Atau kalau kita banyak menggunakan teks dan panjang, itu lebih baik menggunakan Google Doc. Jadi tergantung nyamannya di mana kalian. Setelah itu kita akan buat Google Formulir untuk mengoleksi data ya dari berbagai user ya, supaya data itu nanti akan diolah. Kita akan masukkan ke sheet. Nah, dari datasheet ini yang diambil dari Google Form, kemudian dokumen template yang telah kita buat, baik itu Google Doc atau Google Slide, kita akan gabungkan dengan menggunakan AutoCreate. Maka dihasilkan nanti PDF yang akan dikirimkan ke email secara otomatis. Jadi, begitu langkah kerjanya ya, langkah kerja alur dokumen yang akan kita buat. Jadi kita sekarang membuat dokumen misalnya kita akan membuat dokumen pakai Google Slide ya, pakai Google Slide. Nah, itu kita nggak usah pusing-pusing mendesainnya ya. Fasilitas Canva yang gratis itu kita bisa gunakan ya. Caranya gimana? Itu kalian bisa ketik di sini canva.co ya. Kalian udah nggak asing lagi canva.com. Nah, setelah itu kalian tekan aja sertifikat ya. Sertifikat ini sebentar ya. Ya. Tekan ketik aja di sini. Jadi kita akan buat sertifikat presentasi ya. Ya, presentasi sertifikat. Oke, misalnya ya. Enter. Nah, kita akan pilih ya dokumen yang akan kita buat apa gitu ya. Misalnya kita buat template-nya seperti ini ya. Pilihlah ya yang gratis ya. Kemudian setelah itu setelah dipilih kalian bisa ya. Nah, sesuaikan dengan kata-kata yang ada di dalam sertifikat yang kalian kasih. Misalnya nama atau kelas dan seterusnya. Dalam hal ini ya Pak Obed kasih contoh nama aja ya, misalnya nama. Jadi berarti nama ini kita hilangkan. Ini kan template. Jadi nama-nama itu nanti bisa berubah-ubah ya. Tergantung dari isian di form yang diisi oleh pengguna ya. Nanti kita delete aja ini ya. Kemudian setelah yakin bahwa desain ini kita akan gunakan dan tidak ada perubahan lagi, misalnya kalau nama direkturnya apa segala macam, itu kan template ya. Kemudian kita lihat nih ya, kita akan gambar ini nanti kita download, kita akan masukkan ke dalam Google Slide. Nah, lihat dulu size-nya ya. Size-nya berapa? Nah, di situ ditulis 29,7 kali 20, height-nya 21 cm, width-nya 29,7. Oke, ingat ya 29,7 dan 21. Ini share, kemudian download ya. Ada baiknya kalian download tipe JPG, itu yang the best ya. Kemudian download. Nah, inilah ya, ini template-nya yang kita sudah download ya. Kita sudah download. Nah, sekarang buka slide ya. Misalnya ini slide di sini, Pak Obed kasih ya. Ini contoh aja ya. Ini kalian. Nah, kemudian kalian insert kemudian upload ya. Upload dari internet. Jadi lihat di download, hasil download kalian tadi ya. Nah, coba ditarik ya di sini. Tarik ya. Nah, ternyata tidak pas kan? Berarti itu gunanya tadi kita akan
melihat size-nya tadi itu. Berarti kalian di sini file di doc-nya itu kalian paste setup berapa tadi ya, di custom aja width-nya berapa ya, sentimeter tadi kan, sentimeter 29,7 kali 21 ya, kali 21 apply. Nah, setelah itu ya kalian tarik, pasti ukurannya pas. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang ini dokumen template-nya sudah jadi. Oke ya. Kemudian kalian buat Google Form ya, Google Form. Ya, udah terbiasa kalian membuat Google Form ya. Itu misalnya ini Pak Obed akan buka begini ya. Kalian Google Form lah, itu nama apa, pertanyaannya apa yang dibutuhkan. Jadi kalian tentukan dulu field yang kalian gunakan dalam membuat sertifikat itu, yang kalian butuhkan apa. Ya, misalnya kalau kalian buat ucapan terima kasih peserta yang mengikuti event yang misalnya IPK Games, berarti yang kalian butuhkan adalah nama siswa tersebut, nama peserta, kemudian nama sekolah, cabang olahraga yang dia miliki ya. Jadi makanya di LKPD kalian itu kalian tentukan dulu field-field yang dibutuhkan ya. Jadi itu. Oke. Nah, setelah itu setelah form selesai, kalian bagikan kepada orang-orang yang kalian minta untuk mereka isi ya. Ya, otomatis ya. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa alamat email mereka harus ada supaya nanti pengiriman sertifikat ini otomatis langsung pada saat mereka mengisi form, langsung otomatis kekirim ya sertifikat ke mereka. Nah, setelah mereka isi respon ya, oke. Di sini nih view atau import ke ekspor ke sheet. Nah, ini dia ya. Nah, itu dia di sini ya. Kenapa ada data di sini? Karena Pak Obed udah pernah gunakan Google Form itu untuk mengisi data. Nah, field-field inilah ya, field-field ini akan kita masukkan ke template dokumen yang telah kita buat di Google Slide tadi. Misalnya yang kita butuhkan nama lengkap kan? Nah, berarti di sini kita tulis nama lengkap ya, nama lengkap. Berarti kita pakai text box di sini. Ingat bagaimana menggabungkan ya. Ya, misalnya nama lengkap. Ada baiknya supaya tidak terjadi kesalahan dalam penulisan field, itu kalian copy aja ini ya. Kalian copy aja supaya tidak salah. Soalnya dia sensitif sekali dengan huruf kecil ataupun huruf besar. Jadi kalau di sheet itu huruf besar semua, berarti di dokumen template-nya juga huruf besar semua. Atau yang kalian ingat lagi adalah kalian update ya. Misalnya ini field ya. Jadi kalian update dalam tanda kurang lebih kecil dan lebih besar. Oke, lebih kecil dan lebih besar. Oke, kalian bisa atur lah ya, selerakan. Kemudian jenis fontnya juga kalian bisa ubah ya, jenis fontnya misalnya Roboto ya, terserahlah selera kalian ya, hurufnya apa dan segala macam. Tujuan Pak Obed di sini bukan mendesainnya, tetapi bagaimana cara menggabungkan dokumen template itu dengan data-data yang telah diisi melalui Google Form. Oke, berarti ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan gabungkan dokumen ini, slide ini dengan apa namanya data yang ada dari Google Form tadi ya, yang dalam hal ini Google Sheet. Nah, caranya adalah buka file yang telah diimpor dari Google Form. Nah, pilih extension, kemudian autocreate, kemudian ini kenapa ada open di sini? Open karena udah pernah dibuat. Tapi kalau nggak pernah dibuat, itu namanya itu launch ya. Ya, oke, nggak apa-apa, sama aja ya. Jadi kalau nggak open, kalau pernah dibuat berarti dia open. Kalau baru pertama dibuat itu launch ya, di launching ya. Nah, oke. Karena Pak Obed udah buat, bisa dibuat lagi sih new job di sini ya, pilih new job. Tapi supaya cepat, Pak Obed diedit aja ya. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, di sini di job name ini kalian isikan nama sertifikat atau nama project yang kalian buat itu. Ya, misalnya Pak Obed kasih sertifikat pretest ya, seperti yang kalian terima tadi. Oke, next. Oke. Kemudian pilih dokumen template dalam hal ini tadi yang kita buat di Google Slide ya. Pilihkan ya. Pilih di situ. Oke. Jelas ya.
pilih sertifikat ya, nama dokumen template. Nah, kemudian sesuai dengan yang di sini ya, nama lengkap pasangannya, fill ini diisi dengan apa dan segala macam. Jadi kalian harus sesuaikan, jangan terbalik. Nama lengkap di sini kalian kasih kelas, itu nanti salah ya. Salah setting berarti salah semua ya. Nama lengkap jadi kelas jadinya ya. Jadi sesuaikan. Oke, kalau sudah next, kemudian nama sertifikatnya apa ya. Jadi nanti masing-masing sertifikat itu unik ya, masing-masing unik dan jadi tergantung namanya. Jadi makanya di sini sertifikat nama. Jadi diapi dalam tanda, dua tanda lebih kecil dan dua tanda lebih besar. Oke. Nah, tipenya apa? PDF atau Google Slide ya. Kalau kita pakai tadi Google Doc, berarti di sini PDF sama Google Doc ya, tergantung daripada dokumen yang kita buat. Kemudian multiple, apa bedanya multiple dengan single? Kalau multiple ini adalah berarti dokumen itu adalah masing-masing ya, masing-masing. Jadi kalau ada 100 peserta yang mengisi Google Form berarti 100 sertifikat. Tapi kalau kita pilih single, maka dokumen sertifikat itu dijadikan satu, jadi 100 peserta dalam satu dokumen. Jadi itu tidak bagus ya, kecuali kalau kita arsipkan aja ya. Kemudian next. Nah, pilih folder di mana sertifikat ini ditaruh. Ada baiknya kalian buat dulu folder di dalam drive ya. Kalau ini dalam susun, jadi kalian bisa pilih di sini ya. Choose folder ya. Kalian buat kalau memang supaya teratur sih, namanya teratur aja sih, jadi nggak kemana-mana. Kalau sudah next ya. Ini kosongin aja next. Nah, kemudian ini ada kondisi. Nah, kita bisa isi. Jadi dokumen sertifikat ini dikirim apabila ada alamat email. Jadi selama alamat email nggak ada, maka tidak dikirim. Jadi kita bisa kembangkan ya, teman-teman semua. Kita bisa kembangkan ini. Jadi kalau ada hal kita buat kuis, kalau dia dapat skor 90 sampai 100, kita buat kondisi. Kalau skornya 90 sampai 100, email untuk pengiriman sertifikat dilakukan. Tapi kalau di bawah 90 itu tidak dikirim. Nah, itu nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan pelajari ya. Tapi kalian bisa kembangkan juga ya. Pokoknya ini kondisi ya. Kemudian next. Nah, di sini di-share nggak dokumennya? Mau dikirim nggak? Ya, di yes ya. Kemudian share-nya pakai PDF ya. Kemudian send from generic no reply. Jadi itu yes di sini ya. Oke. Kemudian ini di sini tuh email address ya. Nah, disinilah kita kasih berita ya, alamat ini yang diterima oleh semua peserta, kecuali itu namanya yang berbeda ya. Setelah itu baru next. Oke? Next ya. Nah, kemudian yang terakhir ini run on from trigger. Nah, apa bedanya? Kalau run on from trigger berarti dia akan pemicu. Jadi kalau form diisi maka langsung dikirim sertifikat ke penerima ya, lewat email. Tapi kalau run on time trigger berarti dia akan mengirim berdasarkan waktu, misalnya 30 menit ya, 1 jam, 2 jam dan seterusnya ya. Kita akan pilih ini, jadi biar secara otomatis kalau ada peserta yang mengisi form langsung kekirim. Oke? Kalau sudah save. Oke? Kalau sudah save. Nah, begitu ya kira-kira ya. Nah, jadi silakan berkreasi, silakan dites setelah itu. Oke? Silakan, semoga bermanfaat. Semangat terus, Tuhan memberkati.